menyiapkan semua sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan dakwah. Oke. Betul atau salah? Yes. Jangan jawab ya. Kan mau dilihat yang nilai terbaik nanti pada ini. Jangan dijawab. Di kertas aja, di kertas. Berikut, the next piece. Number 3. Ruang betul atau salah? Ruang lingkup kegiatan dakwah mencakup amal ma'ruf dan nahi munkar yang meliputi aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Betul atau salah? Oke. It's okay. It's okay. Jangan dijawab, ditulis saja di kertas. Betul atau salah? Siap. Nomor terakhir, udah terakhir aja. Ke nomor 5, nomor 4 ya. Nomor 4 ini, betul atau salah? Langkah dalam perencanaan kegiatan dakwah terdiri dari identifikasi masalah, memilih pemecahan masalah yang tepat, menetapkan strategi pemecahan, mengevaluasi hasil implementasi model dan strategi pemecahan, serta merevisi tiap tahapan proses tersebut. Betul atau salah? Oke, kertasnya boleh disaling cek. Saling cek ya, tukar dengan teman sebelahnya. Boleh. Jujur ya. Arba. Ya. Kenapa? Nomor 5. Ini nomor 4. Saya cuma punya nomor 4. Nanti diperbaiki. Ini salah tulis saja. Jadi nomor 4 terakhir. Nomor prank. Iya, prank bahasanya betul. Ditunggu-tunggu cuma sampai nomor 4. Nomor 1. Saling tuker Tukar sebelahnya kiri kanan. Kamu juga. Yuk, sudah? Oke. Siapa yang mau bantu saya nomor 1? Boleh itu mic-nya. Dipegang tadi mana mic-nya? Dibaca soalnya, dijawab lagi kita semua. Ya, silakan sebutkan nama dan asal wilayah. Silakan. Jadi nama saya Ramudi dari Sambas. Sambas Pak Rambudi. Iya. Siap, Pak Rambudi silakan nomor 1-nya dibaca. Esensi. Nomor 1, pertanyaan esensi dakwah dalam sistem multisosial multikultural adalah memberi arah perubahan. Betul atau salah? Jawaban saya betul. Ada yang jawab salah? Tunjuk tangan. Ada yang jawab salah, Ibu. Tuhan banyak juga. Ya, baik. Baiklah. Yang betul jawabannya adalah Pak Rambudi. Terima kasih. Ya, jelas bahwa dalam dakwah esensinya adalah kita melakukan perubahan. Betul nggak? Yang dari kurang baik menjadi baik, yang jadi kurang paham tadinya menjadi paham tentang agama, yang tadinya mau ngebakar hutan jadi tidak mau ngebakar hutan. That's what we mean by change, perubahan. Jadi arah perubahan inilah yang kita inginkan melalui dakwah. Tangan untuk yang betul. Silakan untuk nomor 2 yang bantu jawab saya, silakan. Mic-nya. Ya. Pak, sebutkan nama dan asal wilayah, Pak, silakan. Saya Suparman Pak Suparman dari Sambas. Sambas, wilayah yang sama. Siap. Silakan baca soalnya, Pak Sambas. Perencanaan dakwah adalah suatu proses penetapan tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dakwah melalui berbagai kegiatan dakwah dengan tidak melibatkan semua sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan dakwah. Jawabannya betul atau salah? Salah. Salah. Ada yang jawab betul? Ada? Betul
tunjuk tangan. Ada yang bilang betul nggak? Kalau bapak ini kan salah. Betul salah Pak? Enggak, betul salah. Kita belum jawab yang mana yang betul. Saya tanya ada yang jawab yang betul. Salah betul. Kalau salah diam, kan jawabannya sama. Yang betul yang ditanya. Ada yang jawaban betul? Ada. Ada. Jangan malu. Ada. Bagus Pak. Cuma satu orang nih. Oh ada. Wih, dua. Dengan yang di belakang Pak Tri ikut. Pak Tri ada. Yang lain jadi teman Pak Tri no. Ya, tidak. Baik. Kebetulan hari ini ada, walaupun ada dua orang yang menjawab apa tadi? Betul. Betul. Ya. Ya, jawabannya adalah bukan betul. Jawabannya apa? Kata kuncinya di mana yang bisa salah? That's right. Saya sengaja meletakkan kata tidak di situ, padahal dalam berdakwah jangan sendirian. Libatkanlah semua sumber daya yang ada di lingkungan kita. Kalau dakwah kita mau berhasil, maka sengaja saya letakkan satu kata dengan tidak melibatkan. Itu kata kunci itu Pak ya? Jadi jawaban yang betul adalah S. Salah. Tepuk tangan dong untuk yang salah. Berikut number 3. Ayo mic-nya jalan, silahkan. Silakan. Siap. Cuma 3 ya. Silakan Pak Hilal. Oh, Pak siapa Pak? Pak Aprianto dari Sambas juga. Dari Sambas. Siap. Lanjut, silakan. Nomor 3. Ya. Ruang lingkup kegiatan dakwah mencakup amar ma'ruf dan nahi munkar yang meliputi aspek sosial budaya dan ekonomi. Jawabannya adalah Benar. benar. Ada jawaban yang salah. Salah. Berarti yang lain benar ya? Oke. Jawabannya adalah ruang lingkup kegiatan dakwah mencakup amal ma'ruf nahi munkar yang meliputi aspek sosial budaya dan ekonomi. Tidak adakah aspek lain mengenai teknologi, keagamaan kan belum disebut, ya enggak? Banyak hal yang bisa kita kembangkan materi dakwah itu. Ini cici salah. Jadi yang mana benar adalah? Jawaban yang benar apa? Kan ini enggak lengkap. Ada sosial, budaya dan ekonomi. Unsur lainnya tidak perlu dibahas dalam dakwah. Gitu. Enggak, itu apa penjabarannya di budaya dan ekonomi itu sudah mencakup semua. Iya. Bagaimana dengan teknologi dan lain sebagainya, karena teknologi cukup berkembang, ya kan? Maka dakwah pun di bidang apapun kita harus lakukan. Tepuk tangan, jawabannya apa tuh? Betul apa untuk hari ini? Biar kita salah. Berikut yang keempat, terakhir. Silahkan yang mau bantu saya, di nomor 5 tertulis harga nomor 4. Langkah dalam perencanaan kegiatan dakwah terdiri dari identifikasi masalah, memilih pemecahan yang tepat, menetapkan strategi pemecahan, mengevaluasi hasil implementasi model dan strategi pemecahan serta merevisi tiap tahap proses tersebut. Jawaban Pak Yanto apa? Betul atau salah? Betul. Jawabannya betul? Iya, ada yang salah jawabannya. Ada yang milih salah. Kalau Pak Yanto kan betul. Ada yang milih salah. Tidak ada yang berani. Ayo, ada nggak yang milih salah? Benar nih, nggak ada nih. Wis berani juga nih Ustadz kita. Ustadz pilihannya apa? Salah apa benar? Salah Ustadz ya. Ya, kita tentukan. Jawabannya adalah untuk soal nomor 4 ini. Iya, jawabannya adalah salah. Tepuk tangan teman kamu. Kita
Ayo. Di belakang, Pak. Iya, dia jawab ke belakang. Oke, gak apa-apa. Silakan. Kira-kira apa? Oh, ini mau kemana masalah? Iya. Jadi mengapa saya langkah dalam perencanaan kegiatan dakwah terdiri dari identifikasi masalah, memilih pemecahan, hanya yang tepat menetapkan strategi pemecahan saja, ya. Karena dalam dakwah kita bukan hanya membutuhkan perencanaan saja, Pak, tapi materi penyampaian yang paling penting dan keilmuan yang dikuasai oleh pendakwah itu sendiri, serta dalam bersosialisasi dengan para marhum yang berada di hadapan kita. Mungkin hanya itu, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak siapa? Pak Hasan Basri. Sebetulnya ini ada satu langkah yang dihilangkan, Pak, jawabannya. Jadi langkah ini adalah langkah secara formal yang biasa dilakukan dalam menyusun dakwah, ya, merencanakan dakwah. Ada satu yang hilang. Setelah kata identifikasi masalah, kan kalau identifikasi masalah berarti masih banyak tuh masalah. Oke, boleh nggak kita fokus pada satu masalah? Karena kita ingin memperbaiki masalah tadi ketika terjadi di lapangan. Maka ada satu kata yang hilang. Sebelum memilih pecahan, maka harus ada apa? Menyelesaikan. Belum. Masalahnya belum tahu. Kita belum selesaikan itu. Merumuskan masalah. Betul nggak? Betul. Masalah pokoknya ini nih, masyarakat sering membakar gambut. Ini masalah yang diangkat. Setelah tahu merumuskan masalah, maka langkah berikutnya baru identifikasi atau pemecahan masalah tersebut. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan. Ya. Dua, alhamdulillah. Itu dicek, itu coba dicek nilainya. Itu dinilai ya, Bu. Bapak dinilai, nanti dikasih panitia. Kasih nama, betulnya berapa? Karena soal 4. Kalau betulnya 375, betulnya 250, ya gitu. Satu lembar nilainya 25. Nah, dikumpulkan oleh panitia bakal asesmen. Teman-teman, kalau salah satu 75 nilainya, salah satu 50. Kasih nilai langsung. Yang betul 75. Kalau 3 betul 75, karena soal 4. 250. Ayo. 50 aja langsung, 50. Ya. Nah, nilainya genep ya. Ayo, dikumpul. Orang lagi. Untuk apa ini, Pak? Start dulu ya. Boleh minum dulu. Menyampaikan dakwah, tapi tidak berbekal atau kurang informasi yang terkait dengan hal tersebut. Baik, itu pun terkait dengan perencanaan dakwah kita. Luas juga rupanya gambut ini. Kan sekitar masyarakat gambut ada juga Pak ya orang-orang yang tinggal di sana kan? Betul ya? Baik, terima kasih Pak informasinya. Baik, berikut. Seruan dakwah. Ya kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
Selanjutnya apa? Wal mau'izatil hasanah al-ayah. Ini adalah ayat dari Quran yang menyeru kita untuk berdakwah. Artinya apa? Ketika seorang dai melakukan dakwahnya, insya Allah bernilai sangat besar di mata Allah. Karena ini seruannya ada dalam surat An-Nahl ayat berapa? 125. Nah, baik. Ketika kita berdakwah dalam ayat ini, apa sih? Coba kita minta pendapatnya yang harus kita prioritaskan, karena kita harus tahu apa di dalam berdakwah itu. Coba. Di dalam berdakwah, seruan dakwah itu dalam ayat ini mengandung unsur apa? Berapa ayat? Untuk ayat ini, yang pertama adalah metodenya. Apa? Metode. Ada 3 metode di ayat ini. 3 metode. Yang pertama itu hikmah. Yang pertama dengan Hikmah. Kemudian dengan hasanah. dengan hasanah, Kemudian dengan jidal. dengan Jidal. Tidak Perdebatan. berdebat. Iya kan? Ya. berdiskusi Ya. Dengan Oke, bahasa baik. yang baik. Sekali lagi bahwa dalam ayat ini An-Nahl surat 16 ayat 125 menekankan 3 hal dalam melakukan dakwah, dan ini harus kita sadari ada di situ semua. Yang pertama adalah bil hikmah. Apa arti bil hikmah? Wise. Kita harus wise. Kita harus bijak. Betul tak? Satu lagi mana itu? Biar dipegang kita ngomong. Apa itu? Oh, mikrofon. Mana mic-nya? Biar ini yang bagus nih. Oke. Bil hikmah means wise, bijak. Betul? Bijak sini. Jadi bijaksana, bijak sini. Ya. Artinya apa? Seorang pendakwah jangan hanya memperhatikan keberhasilan dakwah, ukurannya dirinya sendiri, tapi apakah dakwahnya itu mempengaruhi perubahan growth mindset dari jemaahnya? Tidak. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai growth mindset jamaah mengatakan, mengatribusi dirinya bahwa saya tidak tahu tentang agama karena saya tidak berbakat. Agama itu bukan masalah bakat. Agama itu adalah masalah upaya pendalaman diri tentang ajaran Islam. Betul nggak kira-kira? Itu yang kita ubah tentang growth mindsetnya jemaah. Jangan coba mengatribusi kekurang pemahaman karena kurang berbakat, tapi adalah karena kurang upayanya dalam memahami nilai-nilai Islam. Yang kedua, yang kedua apa? Yang kedua ihsan. Ihsan. Apa maksudnya? Ihsan itu Ini nggak apa-apa ya saya tanya begini ya, daripada saya jelaskan satu-satu ya kan? Perkara-perkara yang baik. Dan jelas kan? perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik. Yes. Dai ilallah. Sampaikan hal-hal perkara yang baik agar punya manfaat untuk umat. Setuju? Setuju nggak kira-kira? Ketika dai yang baik adalah menyampaikan hal-hal yang baik tentang gambut, manfaat gambut, bagaimana restorasi gambut, dan bagaimana mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat melalui gambut, itu adalah hasanah. Hal-hal yang baik tidak putus pada saat dia berbicara saja. Hal-hal baik itu ketika dilaksanakan oleh jemaah yang mendengarnya, insya Allah itu yang disebut dengan amalan saleh. Betul? Amalan saleh. Yang hasanah. Yang ketiga. Yang ketiga itu jidal atau yang situ wajadilhum. Jidal. Kalau dalam berhaji itu dilarang, tapi kalau dalam berdakwah perlu. Jidal itu berbantah-bantahan. Betul ya? Tapi kalau dalam agama kita bisa mendapatkan kebenaran itu dengan cara jidal tadi. Karena apa? Kesempatan kita bisa sharing. Oh, pengalaman saya seperti ini, wilayah masyarakat kami seperti ini, maka solusinya seperti ini. Nah, oh enggak, kalau misalnya enggak begitu, no problem.
It doesn't matter, nggak masalah, no problemo, mati muskilah, betul? Nah, kalau udah mati muskilah semuanya jalan. Kenapa? Karena semuanya itu adalah dijalankan unsurnya ingin merubah growth mindset jemaah. Terima kasih, tepuk tangan untuk ini Sulaiman punya kerajaan. Gitu dia. Luar biasa, Sulaiman. Makasih ya. Iya ini keluar kita dalam ini. Siap, lanjut. Ini sampai 22 saya pegang. Nah itu Pak Kiai. Oke. Biar nanti ada pertanyaan berkali. Nah kalau ini mah capaian. Kita hanya harus belajar ini bisa membuat rencana dakwah. Itu saja, sederhana sih. Yang penting kita sadari our meeting, pertemuan ini punya manfaat untuk sama-sama merencanakan dakwah. Bilhal kalau bisa, enggak? Sehingga kita benar-benar jadi exemplary attitude, bahasa Inggrisnya, bahasa sunnahnya apa? Uswatun hasanah. Jadilah contoh teladan yang baik. Nah, yang kedua indikatornya tuh nanti teman-teman semua, Allah bisa tuh membuat rencananya dengan baik. Ya nggak apa-apa ya, kita sharing seperti ini sederhana sebetulnya. Kalau nggak dengan cara seperti ini, kapan lagi kita bisa berbagi? Ya kan? Betul ya. Baik. Nah berikut perencanaan. Saya ingin tanya nih pada teman-teman. Kalau kita mengerti tentang perencanaan dakwah, ya kan? Kalau kita mengerti tentang perencanaan dakwah, maka otomatis dalam berdakwah kita tidak sendiri. Betul nggak kira-kira? Jangan coba-coba kita menghasilkan suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai Islami di wilayah kita. Kita bergerak sendiri. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan melibatkan semua sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan dakwah? Please. Pak Zainal, saya minta Pak Zainal, silakan. Pak Zainal ada jawabannya bagus. Apa bang tadi bang? Melibatkan semua sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan dakwah. Pemahaman Bapak tentang sumber daya itu apa? Sehingga dakwah Bapak berhasil gitu di wilayahnya. Kira-kira apa Pak Zainal, Ustaz Zainal? Tanyanya susah ya. Ayo, kira-kira apa? Ini ketahuan nih Pak Zainal biasa dakwah sendiri nih. Coba Pak Zainal, apa? Melibatkan sumber daya agar dakwah kita berhasil. Banyak Pak, mungkin media atau masyarakat sekitar. Terus alatnya, peralatan dan sebagainya. Lagi ya. Warga masuk nggak Pak? Masyarakat itu masuk. Betul, setuju saya Pak. Keluarga juga dukungan. Iya, dukungan, motivasi, semuanya lah Kita sekitar. Ini aja. Begitu. Tepuk tangan untuk Pak Zainal. Ya, Pak Ustaz, namanya mana ini namanya? Ayo, saya panggilnya susah. Namanya siapa? Oh, Junaidi. Selain Junaidi yang lain nggak ada selain dia, gitu ya. Ada. Pak Zul, coba Pak Zul, Pak Muhammad Junaidi. Kira-kira mungkin bisa ditambah, melibatkan sumber daya yang dimaksud adalah apa? Supaya sukses dalam berdakwah. Agak bingung ini Pak, karena ini Pak Ketua saja. Guru. Biasa. Sumber daya di dalam dakwah untuk masyarakat itu pokoknya insya Allah membuat nyaman di masyarakat Pak. Maksudnya dari segala bidang ya.
dari segala bidang kita bisa memberi masyarakat itu kenyamanan dalam beraktivitas, maksudnya ya, dari sumber daya kehidupan keluarga kan, keluarga, terus ekonominya, terus masalah bidang ibadahnya, mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Pak. Baik, terima kasih Pak MG Randy. Terima kasih Pak Majid, nggak pakai S. Majid. Langsung saja saya nambahkan Ya, Pak Majid, silakan. tingkat pemahaman, yaitu artinya pendidikan yang berbeda. Oh ya, betul. Jadi karena pendidikan yang berbeda sehingga pemahaman masyarakat tentang sumber alam yang bermanfaat untuk dia tidak tahu. Itulah salah satu sumber daya yang harus kita kembangkan kepada mereka. Yes, sudah mulai terarah. Baik, Bapak mau nambahkan? Pembelajaran harus begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kalau kita bicara sumber daya, pada dasarnya potensi yang perlu kita kembangkan, kemudian kita gali sehingga sumber-sumber daya yang ada menimbulkan potensi energi yang positif, sehingga kita